Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya dan juga Bapak Sulaiman ya selaku dari Ketua DPRK Aceh Besar. Dan kita lanjutkan lagi nih Pak. Tadi kan kita sudah sempat bercerita bagaimana masa kecil Bapak ya, sekolah, kemudian bagaimana menjalankan hari-hari Bapak gitu ya. Dan Bapak juga kuliah di ekonomi gitu dan sempat menjadi asisten dosen nih. Ini luar biasa sekali nih, jarang-jarang loh Pak apa mahasiswa lagi kuliah menjadi asisten dosen gitu. Gimana sih Pak ceritanya tuh? Ya, sebenarnya jadi asisten dosen itu di tempatnya di akuntansi. Yang pelajarannya itu adalah pelajaran yang tidak saya sukai. Ketika di SMA saya sukai, tapi ketika saya di ekonomi membuat saya itu berpikir, ketika orang lain bisa kenapa saya tidak gitu. Nah kemudian dalam perjalanan di hari-hari itu dosen melihat bahwa ada nilai tambah yang ada mungkin alhamdulillah ya. Kemudian baru ditawarkan untuk mendampingi beliau ketika beliau tidak atau mungkin beradu apa namanya pekerjaan dengan yang lain. Akhirnya beliau menawarkan saya, alhamdulillah saya terima. Dan bisa menelurkan ilmu sedikit ke adik-adik mahasiswa gitu. Dan menarik sekali ya jadi asisten dosen gitu Pak. Ketika orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Dan saya juga melakukan seperti itu gitu Pak ya. Betul. Nah Bapak tadi sempat menceritakan bahwa Bapak itu memang sudah aktif nih dari SD gitu ya, menjadi ketua kelas sampai SMP SMA juga, dan juga kuliah gitu loh. Ini berbagai organisasi yang Bapak ikut, yang paling menarik itu dari sekian organisasi apa sih Pak? Saya mulai ketika di OSIS, kemudian di Karang Taruna. Pertama di OSIS, Ketua Pemuda Gampung, pemuda desa, itu kan ada pemuda desa itu. Kemudian ketika di sekolah itu, apa namanya, ada Karang Taruna. Karang Taruna baik itu kita mulai dari Gampung, dari desa, kemudian pindah kecamatan, baru ke kabupaten gitu. Nah selain itu juga di HMI, di Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian di FKPSM, Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat. Nah adanya saya di FKPSM itu membuat saya terpilih menjadi koordinator ketika pasca konflik dan tsunami, jadi koordinator relawan di Aceh Utara dan Biren. Saya menjadi koordinator yang ditugaskan oleh Gator Gubernur berangkat ke Aceh Utara dan Biren untuk mengkoordinir seluruh relawan-relawan yang ada di Aceh Utara dan Biren. Oke, jadi itu yang paling menarik. Dan dari situ menjadi relawan, berarti Bapak ini dekat dengan masyarakat dan sangat berjiwa sosial gitu Pak ya. Apa sih yang Bapak lihat ketika Bapak aktif berorganisasi gitu Pak? Ya, saya melihat begini, saya kan mulai dari kampung nih, dari desa yang terpencil. Banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan, banyak sekali yang tidak pernah didapatkan oleh orang kampung yang seperti yang dirasakan oleh di kota gitu. Nah, ketika saya mau sedikit punya ilmu, kenapa tidak saya telurkan kepada orang lain? Kenapa ketika saya punya kesempatan untuk berbuat, kenapa tidak memberikan kesempatan itu kepada apa namanya masyarakat yang nasibnya kurang berpihak pada ini ya. Jadi ini yang membuat saya bahwa apapun yang saya kerjakan, ini saya harus bekerja sebaik mungkin untuk orang yang berada sedikit di bawah saya. Oke, jadi melihat itu kemudian rasa naluri ingin membantu itu muncul dari kegiatan-kegiatan sosial dari setiap organisasi yang Bapak ikut sendiri gitu ya. Dan itu sangat luar biasa gitu ya. Nggak semua orang mungkin seperti itu ya. Dan ini sangat luar biasa. Nah, saya menarik yang tadi Bapak katakan bahwa desa Lampara Tunong itu menjadi 9 desa terbaik ya se-Indonesia itu pada tahun 2010 nih pemirsa. Berkat tangannya dari Pak Sulaiman ini nih. Ini bagaimana nih Pak? Bisa diceritakan sedikit nih, mengapa sih terpilih gitu? Di tahun 2007 pemerintah pusat itu punya program. Programnya namanya Program Desa Mandiri Pangan, di mana desa itu dicetak menjadi betul-betul mandiri itu, mandiri di pangan, baik itu yang di padi, gabah, makan makanan itu sampai ke hewan-hewanan, itu harus lengkap semua. Nah, ketika program itu ditelurkan ke Aceh, kemudian khususnya ke Aceh Besar,
saya tidak tahu juga, kemudian alhamdulillah saya dipilih menjadi salah seorang jadi pendamping desa. Ya alhamdulillah saya ditempatkan di desa saya sendiri. Nah gitu. Kenapa kemudian Desa Lambertunang terpilih menjadi salah satu desa yang diterapkan program ini adalah karena memang kondisi penduduk dengan mata pencahariannya di petani tidak punya output yang bagus, punya sumber daya yang luar biasa, tapi output yang dihasilkan tidak ada. Kemudian berbagai program yang ditawarkan oleh pemerintah pusat, kemudian tentunya kita dibuat pelatihan-pelatihan. Saya setelah itu saya berpikir bahwa Lambertunang ini adalah kampung saya, tempat saya lahir, dibesarkan. Kemudian insya Allah saya juga meninggal di situ nantinya, insya Allah. Kenapa kemudian yang saya dipilih menjadi salah seorang pendamping desa yang ditempatkan di desa saya sendiri? Kenapa saya tidak berpikir bekerja dengan sebaik mungkin? Dan alhamdulillah setelah kita bekerja dengan apa adanya, dengan segala daya upaya yang ada di kita, alhamdulillah pendamping lain di Aceh, di Aceh berkumpul di sebuah pelatihan di Banda Aceh. Itu dipilih saya, dipilih menjadi salah seorang mentor untuk memberikan semacam ilmu lain terhadap pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa yang mereka pimpin itu. Karena di program Desa Merdeka itu sudah ada patron kerjanya dari A sampai Z misalnya. Nah alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat, saya punya program lain selain yang udah ada dari patron itu. Nah kemudian baru setelah itu saya dipilih menjadi mentor untuk menjelaskan kepada teman-teman saya di Desa Merdeka itu, pendamping Desa Merdeka. Menjadi seorang pendamping gitu Pak ya, apa sih yang Bapak kerjakan? Maksudnya dalam artian memberikan sosialisasi itu dalam bentuk apa Bapak sosialisasikan kepada masyarakat gitu Pak? Saya kan sebelum terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat, juga kita diberikan pelatihan. Misalnya untuk membuat pembukuan terhadap hasil panen misalnya, hasil panen yang telah dihasilkan itu bagaimana? Nah itu kita panggil masyarakat, kita buat pertemuan, kita jelaskan. Kemudian juga cara membina kelompok. Kelompok itu ketika kita bekerja sendiri tentunya penuh dengan tantangan. Nah kemudian ketika kita berkelompok ini punya nilai tambah yang luar biasa. Nah ini kita masukkan kita berikan kepada masyarakat. Nah alhamdulillah masyarakat Lambertunang itu mau turun atau mendengar atau mau melaksanakan apa yang kita ajak, dan ternyata sudah ada hasil alhamdulillah. Oke, berarti dari situ ini kemudian dikembangkan lagi, dan apapun ilmu yang telah didapatkan dari pengajaran-pengajaran itu Bapak salurkan lagi gitu ya. Betul. Kepada masyarakat yang ada di desa-desa seperti itu. Nah, itu sangat menarik sekali juga. Yang kemudian yang perlu dibahas adalah ketika Bapak suka ataupun terjun nih ke dalam dunia perpolitikan, apa sih yang membuat pertama sekali bisa masuk gitu Pak? Saya itu kan tidak pernah terpikir sama sekali seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah terpikir sama sekali saya akan ada di politik, akan ada di DPR ini, akan malah menjadi ketua DPR, tidak pernah. Namun setelah pasca seperti yang saya katakan, saya ditawarkan. Sebelum saya ditawarkan oleh Partai Aceh, saya pernah ditawarkan 6 partai politik lain. 6 partai politik lain. Cuman sebelum saya ditawarkan ini, saya pernah dikatakan oleh pimpinan saya, oleh katakanlah pimpinan atau bos saya itu, ketua partai, beliau sudah menitipkan ke saya kalau ada nanti partai lain yang mengajak kamu menjadi ketua partai di kecamatan itu jangan pernah mau. Nah akhirnya saya iakan, alhamdulillah saya hanya mau menerima dari Partai Aceh. Nah setelah saya menjadi ketua partai kecamatan, saya langsung bersosialisasi kepada masyarakat. Ini dengan alasan apa nih Bapak tidak menerima dengan partai yang lain tapi memilih satu partai itu gitu? Ya, saya punya begini, kenapa GAM dengan RI itu perang, kenapa? Itu kan ada pertanyaan, kenapa? Tentunya sebelum lahir MUI Helsinki itu ada
atau ada kesenjangan antara ekonomi masyarakat antara Aceh dengan daerah lain. Tentunya makanya kemudian ada lahirnya gerakan Aceh Merdeka. Nah, kenapa saya kemudian lahir atau mau terjun ke partai politik yang lahirnya dari kombatan itu? Saya ingin meneruskan yang kemarin itu perang dengan senjata, saya ingin berperang dengan politik, dengan cara yang lebih bijaksana, tidak dengan kekerasan. Aceh harus dibantu. Aceh punya sumber daya luar biasa. Nah, tentunya harus dibantu, harus ada lobby-lobby. Nah, lobby-lobby ini adalah dengan politik, dengan cara-cara yang ada diplomasi antara Aceh dengan Jakarta. Dan alhamdulillah kan sudah terfungsi sekarang. Nah, jadi ini yang membuat saya. Kalau dengan partai lain tentunya partai nasional. Tentunya inputnya dari nasional. Bukan dalam artian kita tidak perlu dengan ini, bukan. Tapi saya ingin meneruskan apa yang diperjuangkan oleh abang-abang saya atau teman-teman saya di Gerakan Aceh Merdeka yang hari ini tidak main lagi dengan kekerasan, dengan senjata. Jadi Bapak berpikir lebih sehat lagi untuk memajukan Aceh dengan terjun ke dunia politik itu dan juga dengan berpikir lebih lagi untuk Aceh sendiri gitu Pak ya. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan saya dengan Bapak Ketua DPRK Aceh Besar. Jangan kemana-mana, tetap di 1 Jam Bersama Tokoh.